Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Dan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk memeluk agama yang benar. Ada banyak agama yang diakui di negeri kita, di muka bumi ini. Tapi inna dina indallah al-Islam. Manusia enggak ada. Lembaga tidak ada. Ketika semua penduduk bumi sudah sirna. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah. Malam ini malam tanggal berapa? Ucapan ya kita memasuki tahun baru. Semoga tahun baru ini lebih maju, usahanya lebih lancar. Enggak, umat Islam belum masuk tahun baru. Umat Islam masih di tahun 1446. Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan ke berapa? Ke-7. Habis Rajab, Sya'ban, bulan ke-8. Kemudian Ramadan bulan ke-9. Syawal bulan ke-10. Dzulqa'dah, Dzulhijjah 11, 12. Belum berganti kalender umat Islam. Ya, semua bangsa punya kalender jemaah. Semua hilang. India punya kalender. Persia dulu pun. Tetaplah kita ingat kalender Hijriyah. Pernah melihat ekor di depan? Ada ekor di depan? Enggak ada. Kalau kita mengekor ke orang lain, kita akan ada di belakang. Padahal al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi. Dan gak ada yang menandingi Islam, naik itu gak ada. Itu bicara agama. Tapi umat Islam sebagai oknum, banyak yang ada di belakang. Malu untuk menunjukkan identitas dirinya, malu dia. Ahibati fillah, bicara toleransi kita harus toleransi. Tapi bicara identitas, ya kita nggak perlu malu mengatakan ana muslim. Saya muslim. Hari ini malam 16 Rajab. Ini yang akan kita bicarakan. Kenapa kok kita bikin kajian terburu-buru tentang Ramadan? Apa tema kajian kita? Apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ustaz, suwi Ramadan Ustaz. Ini yang masih bulan Rajab. Iya. Pernah dengar doa? Kita akan sering mendengar doa di awal bulan Rajab itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu memang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Yang katanya itu doa yang dibaca ketika masuk awal bulan Rajab. Enggak, hadisnya dhaif. Terus, tapi makna doa itu boleh saja dibaca. Enggak harus di awal Rajab. Sekarang pun kita kalau ingat ya Allah masuk bulan Rajab kita ya Allah. Lalu kita Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini. Dan di bulan Sya'ban. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan doanya sudah Allahumma ballighna Ramadan. Ahibati fillah, kita perlu persiapan menghadapi Ramadan. Apa mungkin orang itu persiapan ikut pertandingan bola malam atau sehari sebelum tanding bola? Nggak pernah main bola dia, nggak pernah latihan fisik dia, nggak pernah ada yang melatih dia juga. Tahu-tahu dikasih tahu besok
pertandingan. Siap. Siap. Dapat 15 menit, ngos-ngosan. Apa kata dia? Baru 15 menit. Ini 45 kali 2. Maka kenapa banyak orang di bulan Ramadan itu ngos-ngosan? Tiap hari nyoret kalender jemaah. Hari pertama kata dia. Dapat hari ke-7, masih lama ternyata. Sama seperti tadi. Pemain yang tidak pernah persiapan, pokoknya main. Modal semangat. Modal semangat. Pernah main bola? Pernah. Kapan? Tahun lalu. Seperti tadi orang puasa. Pernah puasa antum? Oh iya, 11 bulan yang lalu anak puasa. Setelah itu nggak pernah puasa lagi. Maka wajar ketika hari pertama buat pemain-pemain yang tidak pernah latihan ini, apa yang dia persiapkan? Makanan. Antum akan lihat habis sasar ngapain? Ngabuburit. Nyari malam kata dia. Keliling nyari malam, pulang bawa semua makanan jemaah. Cendol, kolak, es campur, gorengan, roti goreng, nasi goreng, ketan, cenil. Allahu Akbar, taruh dia. Semuanya kata dia. Kenapa? Tadi itu. Dia pemain yang tidak pernah berlatih. Maka latihannya perlu waktu yang lama. Maka waktu yang paling tepat adalah bulan Rajab. Kalau kita lihat ya, dari lepas bulan Muharram, kita masuk habis Muharram bulan apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Ini bulan-bulan yang tidak memiliki keistimewaan tersendiri. Tidak seperti bulan Rajab, merupakan bulan haram. Kemudian Sya'ban ada keutamaannya. Kemudian bulan Ramadan selesai, itu yang ditunggu-tunggu. Masuk bulan Syawal, itu ada 6 hari puasa di bulan Syawal. Kemudian masuk bulan Dzulqa'dah, masuk bulan haram lagi. Dzulhijjah haram, Muharram haram. Setelah Muharram itu memang ada fase di mana bulan-bulan itu tidak memiliki keistimewaan tersendiri untuk beramal di dalam. Baik. Bicara Rajab, mungkin kita sudah mendengar beberapa kajian di awal bulan Rajab yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram yang terpisah. Bulan haram itu ada 4. Yang 3 nyambung, yang 1 terpisah. Rajab ini disebut Rajab al-Fard. Rajab yang menyendiri. Karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nyambung jadi 1. Jadi orang tahu, oh sekarang bulan haram. Iya, bulan depan bulan haram lagi. Apalagi di bulan kedua setelah Dzulqa'dah, yakni bulan Dzulhijjah, ada pelaksanaan ibadah haji. Kemudian bulan Muharram itu tahun baru. Yang di situ ada juga puasa Asyura. Selain puasa Muharram ada puasa Asyura. Jadi ada keutamaan tersendiri. Di bulan Rajab ini ada banyak hadis-hadis yang disebarkan berkaitan dengan umpamanya sholat raghaib ya, puasa di hari Kamis pertama ya, kemudian melaksanakan sholat yang memiliki sifat-sifat tertentu. Semua hadisnya dhaif bahkan palsu. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya wa ammal ahadits al-warida fi fadli Rajab. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab, keutamaan puasanya, keutamaan sholatnya atau sesuatu ibadah tertentu di bulan Rajab ini, maka hadisnya itu ada 2. Yang satu ada 2 macam.
Macam pertama dhaif, yang kedua palsu. Artinya nggak ada yang bisa dipakai. Loh, terus ngapain kita di bulan Rajab? Ya ini bulan haram. Yang berbuat dosa di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di luar bulan haram. Bicara persiapan, Allah berfirman di surat At-Taubah ya, ayat 46. Tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini sholat bersama umat Islam. Haji bersama umat Islam. Puasa ya bersama umat Islam. Berjihad, ya kadang-kala ikut, kadang-kala nggak ikut. Sholat berjamaah, paling males mereka. Apalagi isya sama subuh. Allah menyebutkan tentang kondisi orang munafik yang ngomong doang. Suka ngomong mereka. Bahkan kalau ngomong orang munafik ini, Allah menyebutkan wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau dengar mereka ngomong, oh, engkau akan terkesima. Ngomongnya enak, kayak orang yang nggak punya dosa aja. Itu orang munafik. Mereka minta maaf, kami nggak ikut perang ya, karena ada kondisi ini, kondisi itu. Mereka memaparkan alasan-alasan kenapa mereka nggak ikut jihad. Lalu apa kata Allah? Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka punya niat untuk ikut perang, ada niat. Antum punya niat, kita mau mendaki gunung ya, insya Allah bulan depan katanya. Siap. Kalau benar dia mau mendaki gunung, apa yang akan dilakukan orang ini? Oh, persiapan. Kalau dia nggak punya sepatu, dia akan beli sepatunya. Segala yang diperlukan untuk mendaki gunung, dia akan siapkan. Allah sebutkan, walau aradul khurj, kalau benar omongan mereka, kami sebenarnya ingin jihad, kami sebenarnya ingin bersamamu, maka mereka akan persiapan. Bukti mereka bohong, nggak ada, kalian memang nggak persiapan. Dari awal nggak niat. Ada sebagian umat Islam yang nggak niat puasa Ramadan, nggak ada niat sama sekali. Tiap tahun dia nggak pernah puasa. Maka nggak ada dia persiapan. Kemudian Allah mengatakan, walakin karihallahum bi'atsahum fatsabatahum. Ini sebuah hukuman jemaah. Allah nggak suka mereka ikut perang, memang sudah. Gara-gara kelakuan mereka, Allah nggak suka. Akhirnya Allah bikin mereka nggak berangkat juga. Jadi ada orang-orang yang suka ngomong doang, ini itu, tapi nggak pernah melakukan. Orang ini berpotensi Allah bikin nggak bisa dia sholat malam. Umpamanya dia nggak pernah, dikatakan antum nggak sholat malam. Anak kepingin sebenarnya sholat malam, tapi nggak pernah bangun. Bohong dia padahal. Nggak pernah alarmnya jam 3. Alarmnya selalu jam 6. Ini bukti dia nggak punya niat. Maka akhirnya ketika dia punya niat, Allah sudah nggak suka sama dia. Karena ngomong doang. Waqila udu ma'al qa'idin, maka dikatakan kepada mereka, udahlah kalian tinggal bersama orang-orang yang tinggal, gak usah ikut sudah kalian. Jadi keinginan mereka Allah bikin lemah. Maka jangan sampai kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita persiapkan gara-gara kita ngomong doang ya. Ana sebenarnya ingin hatam Quran gitu. Masya Allah. Ngajian tuh? Enggak. Loh, ya apa sih? Ingin hatam Quran tapi tidak pernah ngaji. Anu sibuk Ustaz. Quran ada di rumah? Tidak ada Ustaz. Bayangin, ngomong. Maka tolong jangan sampai kita seperti itu. Tapi apa persiapan di bulan Rajab ini? Anak akan bacakan ya bagaimana para ulama mengkondisikan bulan Rajab ini. Artinya mengajak umat manusia untuk mempersiapkan Ramadan dari bulan Rajab. Mereka menyamakan musim-musim kebaikan itu seperti pohon.
Jadi kalau bicara musim-musim kebaikan, puncak dari musim kebaikan itu adalah bulan Ramadan. Taib. Mereka mengatakan ka'annas sanah syajarah, kata mereka. Tahun itu seperti pohon. Tadharu awraquha fi syahri Rajab. Daun pohon ini baru muncul di bulan Rajab. Kan ada pohon yang kering ya. Mungkin karena gugur, muncul daunnya itu di bulan Rajab. Wa tuthmir fi syahri Sya'ban, dan mulai ada bunga yang kemudian menjadi buah itu di bulan Sya'ban. Makanya kita lihat Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu puasa hampir full, puasa sunnah. Puasa sunnahnya Nabi SAW hampir full. Bahkan sebagian istri beliau mengatakan, kana yasumu Sya'ban kullah. Beliau puasa di bulan Sya'ban full, kecuali sedikit. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini bulan berbuah. Jadi kalau di bulan Rajab ini tadi dia daunnya mulai keluar, mungkin bersama bunga yang kecil-kecil. Kemudian mulai di bulan Sya'ban itu berbuah, dan buah ini harus dirawat. Antum lihat ya, siapa yang punya pohon durian di rumah? Ada yang punya pohon durian ya? Dia lihat ya, kadang-kala bunganya banyak. Apakah semua jadi buah? Enggak. Tahu-tahu rontok semuanya, bahkan ada yang enggak jadi buah sama sekali. Ini menunjukkan butuhnya perawatan. Jadi itu buah perlu dirawat. Kemudian wa ya'khudhun nas min thimariha fi syahri Ramadan. Kapan orang memetik buahnya? Di Ramadan. Makanya kenapa sebagian salafus soleh itu di bulan Ramadan bisa hatam tiap hari, jemaah. Hatam tiap hari. Loh iyalah, mereka mulainya dari Rajab. Antum mulainya malam Ramadan, ngos-ngosan mau hatam. Dilihat ya, baca, kok masih Al-Baqarah ya. Dilihat halamannya, loh si Ake ternyata. Ngos-ngosan jemaah. Baik. Maka kita benar-benar perlu mempersiapkannya jemaah. Sebagian ulama mengatakan Rajab litarkil jafa. Rajab itu untuk meninggalkan kekakuan kita. Ada orang yang nggak kenal sama Allah, yang sibuk dengan dunianya, ya. Ayolah, udah mau dekat Ramadan ini. Mungkin bahasa Jawanya itu genakno awakmu. Ayo. Itu bulan Rajab, bukan bulan Ramadan. Wa Sya'ban lil amal wal wafa. Bulan Sya'ban itu bulan untuk beramal. Makanya kenapa tadi Nabi SAW di bulan Sya'ban hampir full puasanya. Hampir full. Dan beliau mengatakan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Ya bagaimana beliau ingin amalnya diangkat dalam kondisi puasa. Maka kalau mengatakan bulan Sya'ban itu bulan beramal. Wal wafa, dan bulan untuk menepati janji. Antum yang punya keinginan, iya saya akan ini, saya akan ini. Udah mulainya di bulan Sya'ban amalan antum. Saya mau hatam Quran, benar, hatamkan di Sya'ban. Oh nanti Ustaz, Ramadan Ustaz. Kan Ramadan syahrul Quran. Iya, betul. Tapi kalau antum benar, keinginan antum itu lakukan di bulan Sya'ban. Wa Ramadan lisidqi was safa. Mereka mengatakan bulan Ramadan itu bulan untuk kejujuran antum dan kemurnian. Artinya antum tidak mencela-mencela gitu jemaah. Antum benar-benar iya. Ana harus memenuhi keinginan-keinginan, dan alhamdulillah kemarin Sya'ban ana sudah hatam Ustaz. Berapa kali hatam? Ya masih juz 30 Ustaz yang hatam Ustaz. Bukan 30 juz hatamnya dia.
Juz 30 aja. Jadi berhenti berbuat dosa itu jangan nunggu Ramadan. Iya ya, insya Allah lah Ramadan anak akan berhenti sudah melakukan dosa ini. Loh jangan, sekarang berhenti. Ini bulan Rajab udah waktunya berhenti. Waktunya antum menyesali dosa-dosa yang dikerjakan. Waktunya memperbanyak istighfar, memohon ampun. Waktunya kembali. Jadi kalau orang ini mungkin merantau, kembalinya kapan? Rajab, ayo balik. Kebanyakan kita mudiknya kapan? Ramadan, akhir Ramadan dia mudik. Mudiknya mulai bulan Rajab. Tapi mudiknya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin selama ini tadi banyak dosa-dosa kecil yang diremehkan. Karena orang itu kadang-kadang semakin pinter bisa milih dosa aja. Ini dosa besar jangan. Yang ini masih dosa kecil. Itu berbahaya. Karena dosa-dosa kecil apabila kita tidak berhenti lama-lama jadi besar. Seperti kanker. Kanker itu mulainya kecil. Kecil. Kemudian membesar. Ketika kita pada saat stadium awal itu kita nggak tahu atau kita membiarkannya, tahu-tahu stadium 4, tahu-tahu mati dan tidak sempat bertobat. Sya'ban syahrul mahabbah. Kalau Sya'ban itu, kalau Rajab itu bulan taubat, mereka mengatakan bulan Sya'ban itu bulan cinta. Itu tadi Rasulullah SAW puasa untuk menampakkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara semua amalan itu, amalan yang khusus buat Allah itu apa? Puasa. Puasa. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk dia. Perhitungannya udah jelas. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan kasih balasan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan. Padahal sudah dicintakan kepada kita makan. Dia meninggalkan minum. Padahal kita tahu manusia itu butuh minum dan disuruh banyak minum. Dia nggak minum. Wa syahwatahu, dia tinggalkan istrinya yang halal. Untuk siapa? Min ajli kata Allah. Untukku kata Allah SWT. Maka Sya'ban ini syahrul mahabbah. Jadi untuk menunjukkan mahabbah, ya sudah dimulai di Sya'ban. Puasa sunnah yang banyak. Ramadan syahrul qurbah. Ramadan bulan untuk mendekat. Artinya orang kalau sudah dicintai Allah itu bisa mendekat gitu loh. Ayo gitu loh. Makanya di bulan Ramadan itu jangan ditanya ya. Bagaimana para ulama terdahulu dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan sepanjang tahun. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Puncak dari kedermawanan beliau kapan? Ramadan. Tadi kalau dimulai dari sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri, Ramadan jangan tanya. Sedekah antum Ramadan, kalau Sya'ban antum sedekah 100 juta. Ramadan ya paling enggak double lah umpamanya seperti itu. Tapi kalau orang enggak pernah sedekah baru mau sedekah Ramadan. Kira-kira gimana nih? Ya Allah, kayaknya kebanyakan 10.000 ini. Bismillah lah, dilihat ada 2.000. Bismillah 2.000. Tapi ketika dia di bulan Rajab, Sya'ban mulai sedekah 10.000. Atau dari 2.000 naik 5.000. Dari 5.000 naik 10.000. Ramadan dia keluarkan 1 juta. Tenang. Baik. Kemudian ada yang mengatakan Rajab syahrul hurmah. Bulan Rajab itu bulan haram. Kita perlu menghormatin bulan Rajab. Jangan sembarangan berbuat dosa. Sya'ban syahrul khidmah.
Sya'ban itu bulan untuk berkhidmat. Dan Ramadan syahrun ni'mah. Bulan untuk menikmati. Kenapa jamaah? Ada yang bertanya, kenapa orang-orang kafir itu kok enak ya hidupnya? Bajunya bagus, mobilnya mewah ya. Jangan ditanya lah kekayaannya. Kebanyakan mereka seperti itu. Umpamanya, yang muslim ini ya Allah susah hidupnya. Kalau anak naik pesawat ya, kita kan selalu lewat pintu depan. Kadang-kala lewat pintu belakang. Lewat pintu depan itu lewatin bisnis kelas. Anak kalau masuk lewat bisnis kelas itu ngelihat mana yang muslim ya? Jarang. Yang muslim di mana? Ya di sana, di ekonomi situ. Iya. Jadi memang itu ujiannya. Umat Islam disuruh kerja, kerja engkau. Kerja dulu. Apakah pantas orang yang sedang mencangkul di sawah pakai baju bersih? Nggak pantas. Kenapa lu? Engkau belum selesai garapan sawahmu. Lu tapi mereka udah pakai baju bersih loh. Dunia ini penjara buat orang beriman. Surga buat orang-orang kafir. Iya. Jadi kalau orang di sawah mencangkul tahu-tahu pakai baju mewah, apa kata orang? Nggak waras sih. Nggak waras. Berarti memang nanti antum baru akan dapat kemewahan, kenikmatan kapan? Selesai kerja. Kalau masih waktunya kerja, jangan. Sudah kerja. Maka itu di bulan Sya'ban itu bulan kerja. Kapan menikmatinya? Bulan Ramadan. Loh kok bisa bulan Ramadan menikmati? Itu ketika antum di Sya'ban sudah mempekerjakan diri antum, berkhidmat kepada diri antum, bulan Ramadan menikmati. Terawih, tidak ngantuk-ngantukan. Sebagian orang itu terawih panjang dikit imamnya. Apa kata dia? Sopo imamnya? Dia lihat. Oh fulan, pokoknya kalau waktunya fulan, anak nggak mau jadi makmum sama dia. Nggak ada, dia nggak bisa menikmatin. Bahkan Ramadan jadi syahrul azab. Jadi azab bukan syahrul nikmah. Dia tersiksa dengan bulan Ramadan. Tersiksa harus sahur. Tersiksa harus baca Quran. Tersiksa harus ke masjid. Kalau orang tersiksa, ya. Lihat, orang tersiksa. Kira-kira bertahan berapa lama di bulan Ramadan? Paling 10 hari. Maka kenapa kita sering ngomong, kenapa Ustaz ya awal Ramadan masjid itu full. Abdillah Uzat full sampai parkiran orang sholat. Ustaz. Masuk 10 akhir Ramadan, tinggal 2 soft. Kenapa? Karena mereka nggak menikmati. Tapi kalau mereka menikmatin malam ke-10, malam ke-11 semakin nikmatnya. Orang ya Allah enaknya ya. Malam ke-17 ya Allah enaknya. Masuk malam 21 nggak pulang dari masjid. Enggak sudah, ana mau di sini kata dia. Kata istrinya, "Mas, ayo mulai Mas." Siapa ini? Sampai lupa sama istrinya cuma. Kenapa? Karena dia menikmati. Sudah sampai ke kita ke fase menikmati. Kadang-kadang enggak. Apalagi masuk 10 akhir Ramadan. Ya Allah. Belum selesai. Ya Allah kata dia. Ini hari-hari cobaan paling berat. Itu seharusnya hari-hari menikmati. Di situ ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Tapi gara-gara apa? Gara-gara Rajabnya antum memang tidak mempersiapkan diri. Sya'ban juga tadi tidak berkhidmat. Masuk Ramadan yang ada bukan syahrul nikmah. Syahrul azab. Dan kita melihat loh orang-orang yang terazab di bulan Ramadan. Apa penyebabnya? Ya, kita akan tahu. Taib. Ada yang mengatakan syahrul Rajab itu syahrul ibadah.
Bulan Rajab itu bulan untuk beribadah. Terus Sya'ban syahruz zahadah, syahruz zuhud. Tadi di antara bentuk zuhud tadi kita puasa kan, meninggalkan makan ini itu, sudahlah anak mau cari akhirat lah katanya. Terus bulan Ramadan bulan apa? Syahruz ziyadah, bulan untuk menambah ibadah yang kemarin kita lakukan di bulan Rajab, kemudian zuhud yang kita lakukan di bulan Sya'ban, Ramadan nambah. Makanya sebagian salafus saleh itu, kalau nggak salah di antaranya Qatadah bin Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in, dia itu di luar bulan Ramadan biasa satu juz saja banyak yang bahasa Jembernya itu asroan. Apa bahasa Indonesianya asroan ini? Hah? Banyak apa? Mengeluh. Ustaz, kalau bisa setengah juz Ustaz, kata dia. Kenapa kata dia? Iya, soalnya waktu satu juz itu ya tiap hari berkurang Ustaz, jamaahnya. Jamaah milih sholat di masjid-masjid yang pendek Ustaz. Akhirnya diakomodir oleh Masjid Abdillah, jadi setengah juz. Oh, dulu kita 23 rakaat jamaah. Sahih. Tahun kemarin sudah 11 rakaat afwan dan setengah juz. Kalau 11 rakaat satu juz wajar lah. Enggak Ustaz, janganlah Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat. Kita 11 rakaat enggak sampai 1 juz. Dan itu masih asrawan tuh di jamaah. Apa yang harus dilakukan? Mulainya Rajab ini. Nah tuh, orang-orang yang enggak ikut kajian ini tahu-tahu datang nanti di bulan Ramadan, datang ke sini. Kira-kira dia merasakan sholatnya lumayan, enak lah. Tapi kayaknya berat. Ada lagi yang mengatakan Rajab itu syahr yudha'ifullah fihil hasanat. Bulan Rajab itu bulan Allah melipat gandakan. Karena ini termasuk bulan haram tadi. Sebagaimana berbuat dosa di bulan haram itu bobotnya jadi besar, begitulah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sya'ban syahr tukaffar fihi as-sayyi'at. Akhirnya bulan Sya'ban jadi bulan penghapusan dosa. Kita berharap ya bersih-bersih, semoga diampuni sama Allah, puasa sunnah yang banyak di bulan Sya'ban. Ramadan syahrun tuntadharu fihil karamat. Bulan nunggu karomah itu di bulan Ramadan. Setiap malam Ramadan itu ada vonis bebas dari api neraka. Setiap malam. Ya harapannya tadi kita udah persiapan Rajab Sya'ban, kita nunggu karomah nih. Apalagi ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ada yang berpendapat nih, ia bicara persiapan Ramadannya. Rajab syahrus sabiqin. Rajab itu bulan untuk orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada Allah. Kita tahu ya, ada 3 golongan manusia yang Allah sebutkan di surat Al-Waqiah. Yang pertama, ashabu al-yamin atau ashabu shimal dulu, kemudian di atasnya ashabul yamin, kemudian yang paling tinggi namanya al-muqarrabin. Allah mengatakan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang berlomba-lomba menuju kepada Allah itu mulainya di bulan Rajab. Mulai persiapan Ramadan di bulan Rajab. Ashabul yamin, jadi perbedaan antara al-muqarrabun sama ashabul yamin apa jemaah? Kalau ashabul yamin ini ya
ketaatannya itu minimalis. Artinya dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Al-muqarrabun tidak, as-sabiqun as-sabiqun, mereka berlomba-lomba. Dia kepingin di soft pertama ya. Kemudian dia ingin nambah sholat ba'diyah, qobliyah, pokoknya yang sunnah-sunnah dia kerjain. Nah, orang yang berlomba-lomba ingin menjadi al-muqarrabun, yang kata Allah, thullatum minal awwalin wa qalil minal akhirin. Manusia seperti ini banyak di generasi yang terdahulu. Orang yang ashabul yamin persiapannya kapan? Sya'ban. Ya insya Allah Sya'ban lah kata dia. Taib, orang yang suka berbuat dosa persiapannya kapan? Ramadan. Maka mereka Rajab itu bulan untuk meninggalkan dosa. Alah, penyakit-penyakit tinggalin bulan Rajab itu. Sya'ban listi'mali ta'at. Sya'ban itu ya untuk ketaatan lah. Perbanyak ketaatan. Jadi proses Rajab itu menahan diri dari berbuat dosa, Sya'ban memperbanyak amalan, kemudian ya Ramadan lintidhari al-karamat, dia mengatakan Ramadan bulan untuk menunggu karamah. Faman lam yatrukil afat, barang siapa yang tidak meninggalkan dosa di bulan Rajab, walam yasta'mil ta'at, dan bulan Sya'ban tidak digunakan untuk ketaatan, lam yantadhiril karamat, dia nggak akan menunggu karamah. Dia akan menunggu karamah. Maka kenapa kita melihat ada orang di Ramadan itu sudah puasa cuma 10 hari, puasa cuma 15 hari, 10 hari udah nggak puasa. Taraweh ya cuma 7 hari. Setelah itu kan nggak wajib, Ustaz. Gitu coba. Jadi santai aja dia. Kok nggak kelihatan taraweh antum gitu. Loh kan nggak wajib, Ustaz. Yang penting puasa. Sudah. Dia nggak nunggu karamah sama sekali ya. Faman lam yatrukit, kemudian dia mengatakan fahuwa min ahli turuhat. Jadi dia termasuk orang-orang yang tadi yang mengabaikan kebaikan sebenarnya. Kemudian yang mengatakan bulan Rajab itu bulan untuk bercocok tanam ya. Ingat, orang kalau mau bercocok tanam itu harus dibersihkan dulu. Alhamdulillah kita di sebelah masjid ini banyak sawah. Petani itu mau nanam padi, apa setelah jagung langsung tanam padi ya? Enggak. Mereka akan bersihkan jagungnya. Mereka akan bajak sawahnya. Kemudian dibiarkan sampai bersih. Baru ditanam. Itu bulan Rajab. Bersihkan diri dari dosa. Agar hati kita ini layak untuk dikasih benih kebaikan. Karena kalau kotor dikasih benih, mati benihnya. Kalaupun nggak mati, nggak buah. Jelek. Padinya tumbuh tapi nggak keluar bulirnya. Taib, dan bulan Sya'ban bulan untuk menyirami dan merawat tanaman itu, dan bulan Ramadan bulan untuk panen jemaah. Ahibati fillah. Taib, yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Maka ya tadi bersih-bersih hati kita. Perbanyak istighfar, tinggalkan kawan-kawan yang buruk. Jangan mengatakan nantilah ana Ramadan mau ganti sohib. Jangan, ya sekarang sudah antum ganti sohib. Lingkungannya diperbaiki. Biasanya Ramadan itu ana baca Quran setiap habis sholat. Bulan Rajab mulai antum sudah. Kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu mulai di bulan Rajab. Ana biasanya terawih, Ustaz. Bolehkah terawih di bulan Rajab? Boleh. Maksudnya terawih itu hanya penamaan. Sebenarnya yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan itu sholat malam. Hanya karena berjamaah dan ada istirahatnya. Kemudian dikenal dengan sebutan terawih. Ya antum sekarang sholat silahkan 11 rakaat. Boleh berjamaah. Sekali-kali boleh. Tapi nggak selalu. Karena Nabi SAW nggak selalu sholat malam berjamaah. Kadangkala ada yang ikut sama Nabi SAW. Dan Nabi tidak melarang ikut. Tapi kalau Ramadan dianjurkan untuk tarawih atau sholat malam itu berjamaah. Taib, perbanyak kebaikan. Ya
sholat fardunya lebih khusyuk lagi. Bacaannya kalau bisa ditambah. Maksudnya ditambah, kalau antum baca biasa qul huwallahu ahad saja, cobalah tambahin waktu duha. Umpamanya nggak hafal Ustaz, ya dia hafal. Berusaha ngafalin. Kemudian sholat sunnahnya tadi yang nggak pernah qobliyah ba'diyah, mulailah qobliyah ba'diyah, mulai sekarang. Kemudian nggak pernah sholat duha, mulailah sekarang sholat duha. Kemudian puasa. Puasa. Loh katanya nggak ada puasa khusus di bulan Rajab. Iya nggak ada puasa khusus, nggak ada sholat khusus. Ya sudah, puasa seperti bulan-bulan sebelumnya. Puasa Senin Kemis, mau puasa 3 hari, mau sehari puasa sehari enggak, mau sehari puasa 2 hari berbuka, udah. Pokoknya bulan Rajab ini paling enggak kita sudah punya puasa. Ada waktu nih, tinggal 14 hari lagi. Besok Kamis, bismillah puasa. Kemudian enaknya puasa sunnah nih jamaah, kalau antum nggak kuat, antum boleh berbuka. Itu namanya berlatih juga. Antum niat puasa, anak puasa. Kemudian tahu-tahu zuhur ngelihat Allah enaknya es itu, bismillah sudah bismillah. Gak apa. Karena orang yang puasa sunnah itu amiru nafsi. Dia pemimpin untuk diri. Tapi coba, antum puasa, niat sudah puasa besok. Anak-anak itu biasanya Ramadan puasanya puasa apa? Puasa beduk kata dia kan. Antum mau puasa beduk. Kemudian sodako, ya udah mulai sodako. Antum yang nggak pernah sodako, anak biasanya cuma Jumat ya. Anak ingat dulu ibu anak rahimahullah. Kalau anak mau Jumatan mesti dikasih fulus. Disuruh naruh di kotak amal ya. Karena kan ada kotak amal lewat. Kita udah siap-siap coba. Mana kotak amal? Lewat. Taruh. Dan kita nggak merasa berat ya untuk bersedekah. Kenapa? Karena bukan duit kita. Kan yang membuat orang tidak berat itu, umpamanya anak masukin ke kotak amal. Antum dipegangin duit $100 umpamanya. Masukin ke kotak amal. Apakah antum merasa, ya Allah sayang banget? Enggak ada. Fulusnya fuulan kok, sudah masukin. Itu harus ada di diri kita. Bahwasanya uang kita itu sebenarnya milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang ngasih. Cuma titipan, ya udah taruh di sana. Sodakoh, anak-anak kita dilatih sodakoh, kita juga memperbanyak sodakoh. Kemudian baca Quran tadi. Usahakan ya bulan Rajab ini antum punya target baca Quran yang lebih banyak dari bulan sebelumnya. Kalau bisa hatam alhamdulillah. Nggak bisa, anak kayaknya Ustaz ya 15 juz lah. Nggak apa-apa. Tapi kalau benar antum mau 15 juz, kembali lagi ada persiapan. Kalau mau 15 juz berarti anak baca habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Habis subuh 2 halaman, terus bisa. Tapi kalau untuk enggak, nanti anak langsung 1 juz habis isya. Kira-kira 1 juz lemes jemaah. Ya Allah udah selesai ini itu. Muncul lagi bisikan, kan nggak wajib. Iya betul, nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Udah selesai. Itu nggak jadi itu 1 juz. Karena kita tidak harus ada prosesnya itu, harus dilewatin. Antum mau 1 juz, kan tinggal 15 hari anggap ya. Antum mau 15 juz, ya itu. Pokoknya anak 2 halaman. Jadi kalau 2 halaman sampai isya jadi 10 halaman. Bukan 10, iya 10 halaman ya bolak-balik jamaah ya. Itu sudah 1 juz insyaallah. Kemudian zikir. Perbanyak zikrullah. Zikir ini amalan yang paling ringan. Jadi kalau antum malas semuanya, perbanyak zikirnya. Boleh berzikir pakai alat penghitung. Yang sunnah pakai tangan. Yang sunnah. Tapi kalau antum mau pakai alat penghitung, ya bolehlah. Cuma khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Dan kalau antum pakai alat itu, tolong antum pakai dalam rumah. Di dalam rumah, nggak usah jalan-jalan, pasar, kemana. Kemudian ada yang digital jamaah ya.
Ngapain antum? Antum bisa jadi jemaah. Tangan bergerak tapi nggak berzikir. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Udah kebiasaan. Bahkan ketika nggak pakai alat pun gini-gini juga antum. Karena udah kebiasaan. Maka tolong zikir. Paling enggak zikir yang zikir pagi petang ya. Bacaan-bacaan yang memang ada momentumnya, usahakan antum baca lagi. Kemudian yang terakhir baca doa. Doa. Kenapa? Karena doa ini jalan pintas. Antum, ya Allah Ustaz, ana ini malas. Ya udah doalah, minta sama Allah kekuatan. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Maka kalau antum punya buku doa, doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, sudah. Antum tiap hari baca, hatamkan. Kita ini suruh minta aja males ya. Minta, Allah janji mau ngasih. Antum gak minta. Mintanya cuma fulus. Apalagi? Sehat. Apalagi jangan minta. La haula wa la quwata illa billah. Baik. Dan sebaik-baiknya amalan itu yang sedikit tapi berkesinambungan. Maka tolong antum perhatikan itu. Sedikit berkesinambungan. Antum sholat, ana mau sholat malam. Ana sebelumnya Ustaz, sebelum masuk Rajab itu ana sholatnya cuma 3 rakaat Ustaz. Ya udahlah, antum tambahin 2 jadi 5. Jangan langsung 11. Karena kalau langsung 11, besoknya tidak sholli lagi sudah. Baik, itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua jamaah untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.